471, anak muda, kau membutuhkan beberapa tembakan. Ahahaha, aku pikir kalian adalah bibi. Kamu adalah makhluk yang sangat rapuh, hancur oleh satu sentuhan. Ketika ejekan tokoh kartun itu berdering, kedua pembunuh itu tertegun sejenak tetapi mereka tetap bersabar dan tidak bergerak. Idiot, ini adalah tempat yang bahkan para dewa tidak berani melangkah masuk. Kamu datang mencari kematianmu sendiri. Suara tokoh kartun itu kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang lembut dan kadang-kadang keras, dan kadang-kadang akan melewati dengan jelas. Dengan hanya $998, aku bisa membuat kalian merasa begitu baik sehingga kamu tidak bisa bernapas. Itu aneh, aku merasa ingin menembak sesuatu. Aku punya dua senjata, satu disebut, tembak, satu disebut, Benda apa yang menetes? Sosok itu terus menyemburkan penghinaan yang menjengkelkan dan Ningsi tersenyum dari lantai 2. Meskipun dialog berasal dari sebuah game, mendengarkan sosok itu sendiri terus terasa aneh. Sangat aneh. Setelah tokoh kartun itu mengoceh selama beberapa menit, salah satu pembunuh tidak bisa menanganinya lagi. Kegaduhan dari mainan itu terlalu menjengkelkan dan membuat mereka tidak bisa fokus memikirkan strategi terbaik. Lelaki itu awalnya ingin memberi isyarat kepada lelaki lain itu, tetapi karena rumah itu benar-benar gelap, terlepas dari sosok kartun yang memancarkan cahaya redup, mereka dibiarkan buta. Sialan, aku tahu aku seharusnya membawa kacamata penglihatan malamku. Lelaki itu memarahi dirinya sendiri dengan diam-diam, sambil memegangi lengan kanannya dengan hati-hati untuk mengambil gambar kartun itu. Bam! Senjata ditembakkan dan yang terjadi kemudian adalah tangisan menyakitkan pria itu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik pelatuknya. Tembakan itu datang dari lantai 2 dan memukulnya dengan tepat di tangan kanannya. Tangisan mereka, aneh sekali. Sosok kartun itu melanjutkan. Di lantai 2, Ningsi menemukan kacamata penglihatan malam. Dia harus mengakui bahwa pemilik rumah memang dilengkapi dengan baik. Selain tidak memiliki senjata yang lebih berat, segalanya lengkap. Pada saat ini, pria yang terluka jatuh ke lantai dan setengah tubuhnya segera terbuka di tempat terbuka. Dengan kacamata penglihatan malam, dia tidak memiliki hambatan sama sekali. Gaib adalah kekuatan paling mematikan. Dengan narasi tokoh kartun itu, Ningsi sekali lagi menembak dengan presisi sempurna. Dia segera memadamkan kehidupan pria yang telah mengerang dan tangisan tiba-tiba berhenti. Dan kamu, anak muda, kamu perlu beberapa tembakan. Kata-kata tokoh kartun itu mencapai telinga si pembunuh bayaran terakhir dan memberinya rasa dingin seolah kata-kata itu dimaksudkan hanya untuknya. Oh, pisau besarku sudah lama haus. Pembunuh terakhir memiliki tatapan ganas di matanya saat dia mengangkat pistol ke lantai 2 dan menembak beberapa kali. Namun, tanpa kacamata penglihatan malam, ia hanya bisa menembak secara membabi buta. Ningsi praktis tidak terancam olehnya. Keterampilan pistol tidak buruk, tetapi jika kamu ingin memukulnya, kamu harus menunggu waktu berikutnya. Sosok kartun itu mengejek. Kau mengingatkanku pada sapi perah terbaik keluargaku. Aku ingin memperkenalkan sapi itu kepadamu. Sialan ini. Pembunuh itu akhirnya membiarkan kemarahan dan ketakutan mendapatkan yang terbaik dari dirinya dan dia kehilangan rasionalitasnya saat dia menembak ke arah lantai 2 lagi. Kali ini, Ningsi sudah siap. Sama seperti pembunuh itu untuk masuk ke posisi untuk melakukan tembakan, Ningsi memilih waktu yang tepat untuk menarik pelatuk dengan kelincahan dan ketepatannya. Seseorang yang setampan aku biasanya akan menjadi karakter utama di game lain. Dialog terakhir dari tokoh kartun itu adalah panggilan tirai untuk pembunuh berpakaian hitam saat dia jatuh ke lantai dan mengambil napas terakhirnya. 472, saya super duper cool. Karena dia tidak tahu apakah pembunuh bayaran meminta bantuan, dia mematikan lampu. Dengan kacamata penglihatan malam, dia berjalan menuruni tangga dengan hati-hati. Dia memeriksa barang-barang pembunuh bayaran untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang identitas mereka. Bereng, Ningsi bergumam kaget. Orang-orang ini adalah pembunuh peringkat B dari kelompok yang disebut dosa. Sejarah dosa ditelusuri kembali ke akhir abad pertengahan. Itu adalah peringkat pembunuh yang dikenal secara universal yang keberadaannya naik ke puncak selama Perang Dunia terakhir. Selain sebagai kekuatan di balik keluarga yang kuat,
beberapa negara kecil juga menyewa pembunuh bayaran dari The Dins. Seseorang ada sebagai dosa. Dosa ada untuk menghancurkan. Dunia ini penuh dengan dosa, menghina hasrat duniawi, betapa menyedihkan. Seseorang akan menggunakan kuasa dosa untuk menghancurkan dunia. Kata-kata ini dikenal sebagai Alkitab The Dins yang paling suci. Assassin kelas B termasuk kategori rata-rata di antara The Sins, hanya dikalahkan oleh kelas A. Haha, orang yang menyewa pembunuh kelas B untuk membunuh orang itu, kata Ningsi sambil menggelengkan kepalanya. Mereka semua berusaha membuat diri mereka terbunuh. Dosa bukanlah organisasi pembunuh dengan sistem lengkap. Itu hanya daftar dan semua pembunuh kelas dunia terdaftar di sana. Orang bisa mencari pangkat pembunuh di The Dins sebelum mempekerjakan mereka. Ningsi memiliki keraguan tentang orang yang menyewa pembunuh kelas B untuk membunuh pemilik rumah itu. Seseorang yang setampan aku biasanya adalah karakter utama dalam game. Figurin kartun yang telah dilemparkan ke lantai pertama mulai tertawa, menunjukkan giginya dan memberikan acungan jempol. Ningsi tersenyum dan mengambil patung itu. Kamu pasti pesonaku yang beruntung, terima kasih. Aku super duper keren. Yang dijawab Ningsi, aku ragu begitu. Ini saatnya menunjukkan keahlianku yang sebenarnya. Ningsi menjawab lagi, bukankah kamu sudah menunjukkan kepada saya sekarang? Anak muda, cepat, masih ada harta yang belum ditemukan. Pada akhirnya, Ningsi mematikan sakelar pada patung kartun dan akhirnya berhenti mengoceh. Tepat setelah dia menyimpan patung itu padanya, dia mendengar langkah kaki tidak teratur dari luar rumah. Ningsi cepat bersembunyi di bawah jendela dan mencoba mengintip keluar. Ada beberapa pria yang menunggu di luar dan melihat ke dalam rumah dari waktu ke waktu. Orang-orang ini bukan pembunuh dari dosa, langkah kaki mereka yang tidak teratur memberi mereka kesempatan. Tiba-tiba, sebuah telepon berdering di saku pria yang memimpin para pembunuh. Ningsi dengan cepat naik ke tubuhnya dan mengeluarkan ponselnya. Sebuah pesan teks masuk dari pengirim, Jeffrey, mengatakan, apakah Anda mengerti? Ningsi berpikir sebentar, lalu menjawab dengan telepon pria itu, selesai, tapi kita hampir kehilangan nyawa kita kali ini. Telepon berdering lagi beberapa saat kemudian, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya akan menambahkan beberapa tambahan untuk hadiah Anda. Saya akan meminta orang-orang saya mundur dulu karena mereka memiliki sesuatu yang lain di tangan mereka. 473, kamu tidak mendapat rasa humor. Ningsi mematikan telepon dan berpikir bahwa orang-orang di luar adalah orang-orang yang dibicarakan Jeffrey. Ningsi meninggalkan rumah untuk membuntuti mereka tidak lama setelah mereka pergi. Alih-alih hanya menunggu di rumah, dia ingin mencoba mencari tahu siapa Jeffrey yang menyewa pembunuh kelas B untuk membunuh orang itu. Ningsi melengkapi dirinya dengan pesona keberuntungannya dan dia membuntuti kelompok orang asing secara sembunyi-sembunyi. Mereka tiba di sebuah villa yang dijaga oleh beberapa pria di daerah terpencil setengah jam kemudian. Mungkinkah Jeffrey ini pemilik villa? Ningsi bergumam pada dirinya sendiri. Jika ini adalah markas utama mereka, dia akan lebih baik tetap tinggal sekarang. Saat Ningsi bersiap untuk pergi, dia melihat seorang pria berusia sekitar 50 tahun diusir dari villa dan didorong ke tanah. Kamu bajingan, ini rumahku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak bisa. Pria parubaya itu meraung kesakitan, matanya penuh kebencian. Hei, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu mungkin tidak melihat fajar besok, idiot. Oh, sayangku Lou, hari ini hujan, bagaimana dia bisa melihat matahari? Idiot, ini lelucon. Kamu tidak punya selera humor. Keluar dari rumahku sekarang. Pria parubaya itu berteriak ketika dia berjuang untuk bangkit dari tanah sambil menunjuk orang-orang itu. Kamu orang tua terkutuk, tersesat. Seorang pria muda menamparkan pipi kanan pria parubaya itu dengan berat. Pria parubaya itu jatuh lagi. Pak, aku akan menginjakmu sampai mati. Beberapa pria muda mulai menendang pria parubaya itu di lantai sambil menggunakan segala macam kata-kata kotor untuk mengutuknya. Saat mereka menyerang pria parubaya, Ningsi sudah menyelinap ke villa. Dia kemudian menyadari bahwa itu hanyalah sebuah villa biasa dan bukan di mana Jeffrey berada. Setelah mencari,
dia keluar villa dari pintu utama. Kamu orang tua, aku akan melepaskan kepalamu hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melewati malam? Hahaha, bos memberitahu kami untuk menghabisi hidupmu. Lou, di mana anjingnya? Biarkan aku melakukannya. Bajingan, kamu menonton terlalu banyak film. Kamu hanya mencari masalah sekarang. Tertawa pemuda bernama Lou. Hahaha. Mereka tiba-tiba melihat seorang wanita keluar dari villa. Laki-laki Lou bingung. Siapa wanita ini dan mengapa dia ada di villa? Kamu, Nona, ya, aku berbicara denganmu, jangan melihat ke tempat lain. Lihat aku. Lou berhenti menendang pria parubaya dan memblokir jalan Ningxi. Ningxi berdiri di sana tanpa ekspresi. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di villa? Lou bertanya ketika dia menilai Ningxi dan ketika dia melihat wajah manisnya, dia tersenyum jahat. Apakah ini rumahmu? Ningxi memintanya. Apa katamu? Ekspresi Lou berubah. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Nona, aku bos baru Solomon, saudara Jeffrey, Lou. Tidakkah kamu tahu siapa aku? Jika tidak, aku bisa memberitahumu secara rinci di tempat tidur bersamaku malam ini. Lou berkata dengan sengit. 474, pemimpin konyol. Ningxi sedikit terkejut dengan kata-kata pria itu. Jadi dia adalah adik Jeffrey. Dalam sekejap mata, wanita itu menyikut wajahnya dan dia cemberut sedih. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, Ningxi bertanya pada Lou yang mengerang kesakitan. Kamu penyihir, kamu berani memukulku. Lou menutupi wajahnya yang bengkak dan menatap Ningxi. Dia kemudian berteriak pada orang-orang di belakangnya, bunuh dia. Dia milikku tidur malam ini. Semua orang beraksi dengan raungan Lou, setelah sesaat terpesona oleh seberapa cepat serangan sikus sempurna Ningxi telah menjatuhkan Lou yang tangguh. Lou, jadi apakah kamu ingin membunuhnya, atau kamu ingin tidur dengannya? Bisakah kamu masih tidur dengannya jika dia sudah mati? Salah satu pria botak bertanya dengan bingung. Sialan kamu, Bardi, dapatkan sekarang. Lou berteriak marah. Bardi dan orang-orangnya mengepung Ningxi. Tunggu, Ningxi menggelengkan kepalanya. Nona kecil, apakah kamu mencoba untuk meminta maaf? Bardi berteriak padanya. Ningxi pergi ke samping dan mengambil beberapa batang baja untuk diberikan kepada orang-orang di depannya. Ningxi meninggalkan mereka tercengang dan bingung. Oke, datang padaku, Ningxi bertepuk tangan dan mengangguk puas. Betapa membosankan jika lawannya terlalu lemah dibandingkan dengannya, jauh lebih baik sekarang. Sialan, kamu akan mati. Kamu penyihir, apakah kamu memandang rendah kami? Ningxi jelas memprovokasi mereka, terutama karena mereka adalah anggota elit dari kelompok Solomon. Mereka tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tentu saja, gelar anggota elit diangkat sendiri. Di bawah kepemimpinan pria botak, mereka mulai menyerang Ningxi dengan palang baja. Jangan memukulnya terlalu keras. Aku masih akan tidur dengannya nanti dan aku tidak ingin penampilannya terpengaruh. Dan jangan pukul wajahnya, Lou berteriak pada mereka sambil menjaga pria paruh baya itu. Tepat setelah dia berteriak pada mereka, Ningxi memberi tendangan kuat ke Bardi dan dia jatuh di samping Lou, mengerang kesakitan. Seperti domino berjejer, mereka semua turun satu persatu, dikalahkan oleh Ningxi. Batang baja semuanya tergeletak sembarangan di lantai. Sial, siapa wanita ini? Dia kuat. Pria botak itu tersentak ketakutan. Tembak dia, Bardi, bunuh dia dengan senjatamu. Lou memperhatikan ada sesuatu yang salah dan memerintahkan Bardi untuk mengeluarkan ancaman itu. Hanya Bardi yang memiliki pistol. Meskipun Lou adalah saudara laki-laki Jeffrey, dia masih tidak memiliki suara dalam hal ini. Bardi cepat mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke Ningxi. Ningxi tenang meskipun memiliki pistol yang menunjuk padanya. Di sakunya, tangannya sudah memegang pistolnya. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh pria botak itu lebih dulu jika dia menembaknya. Tembak dia, Bardi, idiot. Lou berteriak padanya karena tidak menembaki dia. Pria botak itu malu dan menjawabnya, kami siap untuk, saya selalu takut bahwa saya akan kehilangan pistol dalam perkelahian, jadi saya tidak pernah memasukkan peluru ke dalamnya.
Orang-orang Lou semua tercengang oleh pernyataan ini dan Ningsi hampir tertawa terbahak-bahak. 475, bos tidak berguna. Pistol yang diturunkan. Lou meluncurkan omelan dan mengutuk Baldi tanpa henti. Lou, aku masih pemimpin untuk tim kami dan aku memiliki harga diriku sebagai pemimpin. Bagaimana aku bisa mengharapkan rasa hormat dari timku jika kamu selalu memarahi aku? Bardi menatap Lou, mulutnya melengkung ke bawah. Persetan dengan harga dirimu. Lou menendang Bardi. Bardi mundur dan jatuh ke posisi meninju. Sebelum Lou bisa bereaksi, dia melemparkan pukulan dan memukul rahang Lou. Aku tidak tahan lagi, Lou. Sekarang lihat sendiri apa yang bisa kulakukan. Melihat serangan balik Bardi, pria parubaya itu dengan cepat bangkit dari lantai dan mulai memukuli Lou juga. Yang lain ingin membantu Lou tetapi Ningsi memukul mereka dengan sepakan tangannya yang bersenjata. Hei, Lou, lihat pukulan komboku. Bardi melemparkan pukulannya dengan cepat seperti tetesan hujan berhamburan ke wajah Lou. Beberapa saat kemudian, wajah Lou bengkak dan memar parah. Bardi berteriak dan melepaskan serangan terakhirnya, menunjuk seperti juara tinju. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas dan melakukan tarian kemenangan, memompa kedua tangan ke atas dan ke bawah sambil meneriakkan, "Oh, iya ya. Oh, iya ya." Ningsi mengambil pistolnya saat dia merayakan kemenangannya melawan Lou. Bardi memandang Ningsi dan tampang kemenangannya segera memudar. Ini benar-benar tidak dimuat, Ningsi tertawa canggung, menemukan Bardi botak sangat menarik. Juru selamatku tersayang, aku Zeus. Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Lelaki parubaya itu berkata dengan kegirangan, aku bos Solomon dan aku dikhianati oleh komandan kedua, Jeffrey. Jika bukan karenamu, aku tidak akan hidup untuk melihat besok. Hei, kepada bos yang paling tidak berguna dalam sejarah, tengah malam baru saja berlalu. Kamu tidak akan hidup sampai hari ini tampaknya, kata Bardi dengan serius. Ningsi terdiam karena dia tidak berharap bahwa dia akan secara tidak sengaja menyelamatkan pemimpin geng. Itu mungkin karena bos dan kaki tangannya sangat tidak berguna sehingga dia berpikir bahwa geng yang tidak pernah terdengar ini hanya sekelompok orang yang bermain-main. Dia hanya menemukan beberapa waktu kemudian seberapa besar pengaruh yang dimiliki Salomo, dan bahwa Zeus setengah baya di depannya adalah salah satu pemimpin terlemah di antara semua bos sebelumnya. Namun, saat ini Ningsi fokus pada keselamatan orang tertentu, jadi dia dengan cepat mengatakan kepada mereka, kalian, bawa aku ke Jeffrey. Jeffrey kejam, pergi kepadanya sekarang seperti mencari kematianmu sendiri. Bardi menggelengkan kepalanya. Ningsi menatapnya dengan tatapan mengancam dan dia dengan cepat berkata, aku pikir kamu akan baik-baik saja. Aku akan membawamu ke sana. Zeus berpikir sejenak dan berkata, aku tahu jalan pintas yang bisa mencapai langsung ke jantung markasnya, ikuti aku. Mereka mencapai rumah bangsawan di pinggiran setengah jam kemudian. Rupanya, Jeffrey ada di sini. Itu aneh, tidak ada yang menjaga daerah itu. Mungkinkah itu jebakan? Zeus ragu. Ningsi tidak terlalu memikirkannya dan dia langsung masuk ke dalam istana. Dia tidak yakin apakah orang yang dikirim Jeffrey untuk membunuh itu aman, dan di mana orang itu. Di dalam rumah besar, ada 13 pria berotot bersenjata yang berpatroli. Saat Ningsi datang dengan rencana, suara aneh datang dari atas. Sebuah helikopter muncul di atas Manor. Semua pria bersenjata di istana bersiaga. Saat dia melihat dari jauh, Ningsi melihat seorang wanita menggerakkan dengan rambut berwarna coklat dalam setelan hitam ketat. Wanita itu menggunakan tali untuk menurunkan helikopter. Ningsi terkejut melihat wanita itu karena dia tidak berharap bahwa orang yang telah dia tunggu sepanjang malam akan membuatnya masuk dengan cara yang megah. Selanjutnya bab 476, kau sangat lucu dalam pakaian seorang gadis.